rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, dan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pendengar Mutiara Hikmah kali ini, Ramadan adalah bulan yang penuh cahaya, bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh umat muslim, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh cahaya, dan bulan yang penuh keberkahan. Kita berlomba-lomba dalam memperbanyak ibadah, menahan lapar dan dahaga, menghidupkan malam dengan doa. Namun, sebagian umat muslimah ada hari di mana hari itu tidak berpuasa, bukan karena malas, bukan karena lemah, tetapi karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari itu adalah hari haid atau hari nifas ataupun hari istihadah. Mari kita bahas apa itu haid. Haid adalah darah alami yang keluar setiap bulannya pada wanita yang telah balik. Ini adalah sebagian dari fitrah dan tanda kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid adalah sebuah gangguan. Ayat ini menunjukkan bahwa haid adalah kondisi alami yang telah Allah tetapkan. Dalam keadaan haid, wanita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa, dan wajib mengganti ibadah puasa setelah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan dan kondisi wanita yang tidak melaksanakan ibadah puasa saat haid adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan adalah ibadah. Yang kedua adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ini adalah masa pemulihan fisik dan emosional seseorang ibu. Islam tidak membebani seseorang wanita karena kondisi yang lemah seperti ini. Dan hukumnya nifas adalah sama seperti haid, tidak boleh berpuasa dan tidak boleh melaksanakan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah agama rahmat karena Allah memahami kondisi hambanya. Yang ketiga adalah istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar di luar waktunya haid ataupun nifas. Biasanya darah ini adalah darah penyakit. Wanita yang mengalami istihadah tetap diwajibkan untuk sholat dan tetap boleh berpuasa dan tetap menjalankan ibadah seperti biasanya karena ini bukan darah haid. Hikmah Ramadan. Ramadan mengajarkan kita satu hal yang penting. Ibadah bukan hanya tentang puas secara fisik, tetapi tentang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang muslimah tidak berpuasa karena haid ataupun nifas, ia sedang menjalankan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Jadi jangan merasa tertinggal jika seseorang muslimah tidak berpuasa saat haid, masih bisa untuk bersedekah, berzikir, mendengarkan ayat Al-Quran, dan lain-lain. Ramadan mengajarkan kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi tentang membentuk hati yang kuat dan taat. Wahai
hai muslimah, jika hari ini engkau tidak berpuasa karena haid ataupun nifas, jangan bersedih. Karena Allah yang memerintahkanmu untuk berpuasa dan Allah juga yang memerintahkanmu untuk berhenti. Dan keduanya adalah ibadah. Di balik setiap haid, di balik setiap nifas, dan di balik setiap istihadah ada kemudahan, ada rahmat, dan ada cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan ini menjadikan kita lebih memahami bahwa setiap ketentuannya adalah hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.